Tingginya kebutuhan anggaran untuk melawan pandemi COVID-19 membuat anggaran negara tekor. Pemerintah pun menyerukan akan melakukan reformasi perpajakan untuk menambal penerimaan negara. Defisit anggaran yang terpaksa dilonggarkan selama pandemi akan membawa resiko utang yang besar dalam jangka panjang. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus melakukan konsolidasi fiskal untuk menyehatkan lagi keuangan negara. Wajar kemudian muncul berbagai wacana kontroversi, rencana pajak sana, pajak sini, mulai dari kenaikan tarif PPN, PPh orang kaya, pajak sembako, pendidikan, ada juga rencana pengampunan pajak atau tax amnesty jilid kedua. Namun konsolidasi fiskal melalui reformasi perpajakan tentu memiliki konsekuensi di tengah lesunya perekonomian. Lalu bagaimana rencana pemerintah untuk menyehatkan kembali keuangan negara? Bersama saya Frederika Widiasari, inilah Economic Challenges dalam episode Darurat Penerimaan Negara. Program pengampunan pajak yang dilakukan tahun 2016 dan 2017 menjadi catatan bersejarah sendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak, termasuk sebagai tax amnesty yang berhasil di seluruh dunia dengan jumlah deklarasi mencapai 4.884 triliun rupiah. Untuk membahas topik ini telah hadir bersama saya di studio anggota Komisi 11 Muhammad Misbakun dan ekonom Core Indonesia Henry Saparini. Selamat malam Mas Misbakun dan Mbak Henry. Selamat malam. Dan telah hadir juga secara sambungan Zoom, telah terhubung staf ahli bidang kepatuhan pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Yon Arsal dan Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdhani. Selamat malam Mas Yon dan Mas Haryadi. Selamat malam Mbak Gigi, selamat malam Pak Reni, Pak Misbakun, Pak Reni. Mas Ai. Baik, sebelum memulai diskusi kita, saksikan tayangan berikut ini. Tekanan ekonomi dampak pandemi membuat penerimaan pajak mengalami penurunan. Di sisi lain, kebutuhan belanja negara terus digenjot pemerintah sebagai upaya untuk meredam dampak kesehatan, sosial maupun ekonomi. Namun, upaya counter-cyclical rupanya telah menyisakan lubang besar anggaran akibat besar pasak daripada tiang. Sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan mengamanatkan agar kebijakan counter-cyclical yang memperbolehkan defisit anggaran hingga 6% hanya berlaku hingga tahun 2022 saja. Oleh karenanya, tax amnesty jilid kedua diharapkan dapat menjadi jalan pintas untuk melakukan konsolidasi fiskal dan menyehatkan kembali keuangan negara. Kalau kondisi yang pertama berarti aset yang belum terdeklarasikan jadi aset per tanggal 31 Desember 2015 yang belum terdeklarasikan pada waktu undang-undang tax amnesty itu dijalankan. Jadi ada kesempatan mungkin dalam window tertentu yang sangat kami harapkan mungkin setengah tahun dalam suatu periode 2022 ataupun 2021 ini dengan cara mengungkapkan aset yang belum terdeklarasikan. Tak hanya pengampunan pajak, pemerintah juga kini tengah mempersiapkan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan. Namun, di tengah kondisi ekonomi yang lesu, upaya reformasi perpajakan dengan memperluas basis penerimaan pajak tentu akan berdampak negatif pada iklim usaha di dalam negeri. Sementara wacana tax amnesty jilid kedua menimbulkan kekhawatiran munculnya moral hazard terhadap sistem keperpajakan, lantaran tax amnesty jilid pertama baru saja digulirkan pada tahun 2016 lalu. Di sisi lain, pandemi telah membuat APBN bekerja ekstra keras untuk menopang perekonomian. Jika tidak ditolong, maka dikhawatirkan akan membuat beban utang di masa depan kian sulit untuk kembali disehatkan. Nah tentunya kombinasi dari penerimaan perpajakan yang relatif tertekan dengan kebijakan belanja yang counter cyclicalnya sangat kuat, inilah yang menghasilkan rasio utang kita meningkat cukup signifikan. Lalu, bagaimana strategi pemerintah mereformasi pajak tanpa mengorbankan perekonomian? Sanggupkah ekonomi Indonesia selamat dari badai pandemi tanpa menyisakan beban berat di masa depan? Masih bersama saya di Economic Challenges. Selamat malam Pak Yon. Pak Yon, pemerintah saat ini membutuhkan dana yang sangat besar untuk meredam pandemi. Tapi di saat yang bersamaan kesannya pemerintah saat ini
apa-apa dipajakin seperti itu, Pak Yon. Pak Yon bisa sharing kepada kita sebetulnya apa rencana besar pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak? Terima kasih Mbak Kiki. Ya, sebenarnya perlu kita lihat secara komprehensif sebelum pertanyaan. Kalau kita lihat secara umum Mbak Kiki, penerimaan pajak itu kan setidaknya merupakan fungsi dari berbagai faktor lah ya. Ada berbagai faktor menyebabkan penerimaan atau yang mendorong untuk muncul penerimaan pajak. Jadi yang pertama, kalau kita sebut misal katakanlah struktur perekonomian itu menentukan juga seberapa besar misalnya sektor informal, underground ekonomi, ini berdasarkan literatur yang ada. Nah kemudian juga ditentukan oleh sistem atau rejim perpajakan yang kita anut. Kita punya sistem pajak final, tarif pajak yang rendah untuk transaksi tertentu, banyak pengecualian dan sebagainya. Nah ini juga tentu mempengaruhi penerimaan pajak. Yang ketiga tentu juga terkait dengan yang paling pasti juga adalah administrasi. Seberapa besar kapasitas administrasi perpajakan mampu mengcapture potensi pajak yang ada. Nah jadi kalau pertanyaannya kemudian dalam arti bagaimana kita harus mengoptimalkan penerimaan pajak, ya tentunya adalah dengan bagaimana kita secara paralel dapat mengatasi tantangan di 3 area tadi. Nah Dirjen Pajak sejak bertahun-tahun lamanya telah melakukan berbagai reformasi dan yang terakhir untuk reformasi administrasi yang sering disebut orang di luar dengan Cortex. Artinya yaitu isinya adalah perbaikan IT, database, proses bisnis, SDM, organisasi, begitu Mbak Kiki. Nah tapi di sisi lain paralel kita juga tentu momen ini kita jadikan alat untuk evaluasi. Ketika krisis datang kita lihat apa yang memang masih menjadi tantangan di sistem atau rejim perpajakan kita. Hanya kita lihat masih ada sistem yang masih distortif kita lihat. Kemudian belum terciptanya regresi pajak kita belum terlalu progresif misalnya. Ya. Kalau langkah konkretnya apa Pak Yon? Banyak perusahaan-perusahaan yang hidup kemudian sudah cukup lama beroperasi tetapi rugi terus-menerus tapi tetap ekspansi. Ya. Ini fakta-fakta dan tantangan, belum lagi kalau kita lihat perkembangan dari perpajakan di global internasional. Nah ini berbagai tantangan ini kemudian kita kelola, kita olah sehingga kita datang ke kesimpulan bahwa kita harus melakukan perbaikan juga, tidak hanya semata-mata di area administrasi, tapi kita juga harus melihat kepada area-area sistem atau perpajakan. Sembari tentunya pemerintah secara umum juga memperbaiki struktur perekonomian kita. Makanya tahun kemarin kita perkenalkan misalnya ada Undang-Undang Cipta Kerja dan seterusnya, itu tentu adalah untuk mendorong perbaikan dari sisi perekonomian, membuat ekonomi menjadi lebih formal dan seterusnya, sehingga kalau ekonominya jadi lebih baik, pajak berada di hilir itu juga tentu jadi lebih baik. Jadi secara umum bagi dapat saya sampaikan bahwa 3 area ini menjadi fokus pemerintah, memperbaiki struktur perekonomian, di sisi lain kita juga dari sisi pajak tentunya melakukan perbaikan dari sisi administrasi, mengcapture berbagai perubahan-perubahan yang ada, kita menyesuaikan dengan tantangan-tantangan terkini, serta juga kita adalah timing yang tepat saat ini untuk mengkaji, mereview ulang kembali berbagai rezim-rezim perpajakan atau sistem perpajakan yang saat ini ada. Begitu Mbak Kiki. Iya. Apa saja langkah konkretnya Pak kaitan dengan wacana RUU KUP saat ini Pak? Kalau kita lihat dari KUP kita itu yang munculnya saya ini memang sepotong-sepotong ya pada waktu itu. Tapi kalau kita lihat tujuan daripada sistem undang-undang KUP tersebut adalah untuk menciptakan sistem yang kita sebut dengan sistem perpajakan yang sehat, kemudian efektif dan akuntabel. Sehat, adil, efektif dan akuntabel. Sehat itu artinya dia mempunyai kapasitas untuk mengiringi pertumbuhan ekonomi. Adil berarti adil antar kelompok pendapatan, antar sektor, begitu Mbak Kiki, dan kemudian efektif, artinya memang bisa memberikan layanan yang lebih mudah kepada wajib pajak, di samping juga memperkuat basis pengawasan yang berbasis resiko, sehingga compliance cost dan administration cost juga lebih baik. Dan yang terakhir tentu akuntabel, dan kita lihat di dalam komponen ini banyak hal yang kita lakukan. Mungkin yang sering nongol di media ya sembako, tetapi di dalamnya juga kita lihat salah satunya adalah bagaimana kita coba mengcapture perkembangan pajak di area internasional. Kita coba memperkuat kerjasama perpajakan dengan negara-negara lain. Melalui kerjasama penagihan pajak bersama misalnya. Atau kita juga lihat bahwa peluang adanya tantangan misalnya banyak wajib pajak yang abuse, menggunakan transaksi internasional sebagai jalan untuk menghindar.
sementara instrumen kita belum cukup memadai, itu yang kita atur. Ya, jadi sebetulnya di PPN, PPH juga menjadi salah satu bagian Bang Kiki. Iya, jadi sebetulnya di RUU KUP ini mencakup banyak hal ya Pak ya, tentang Banyak PPN, sekali. PPH, kemudian cukai, kemudian karbon, dan yang menarik tentang tax amnesty ini Pak. Bagaimana mungkin Anda bisa elaborasi lebih untuk hal ini? Kalau kami tidak melihatnya sebagai kalau kita tidak menyebutnya sebagai tax amnesty seperti yang amnesty 2016-2017 ya Mbak Kiki, karena memang secara karakteristik juga cukup berbeda begitu. Kita lebih sebenarnya memfasilitasi wajib pajak untuk yang voluntary compliance juga. Karena kita paham betul bahwa ada tantangan. Jadi kalau misalnya Mbak Kiki, bagi wajib pajak yang ikut, kalau yang tidak ikut TA waktu itu sudah kita follow up dan berakhir sejak Juni 2019. Nah, tetapi bagi peserta TA pada waktu itu kita lihat bahwa ada tantangan tersendiri nih bagi peserta TA yang mungkin kelupaan, baik sengaja atau mungkin barangkali juga ada yang tidak sengaja. Ada aset yang tidak dilaporkan. Yeah. Kemudian kalau ketemu atau diperiksa, maka kemudian dia harus membayar pajak, katakanlah dia orang pribadi, dikenakan tarif 30% plus sanksi 200%. Betul. Ini kan tentu berat bagi wajib pajak. Nah, kita mau memfasilitasi hal ini untuk wajib pajak menjadi lebih patuh secara sukarela. Dan kalau secara lihat perbedaannya juga dari sisi tarifnya tentu tidak sama Mbak Kiki dengan proposal kita. Ini kalau tarif saya belum berani bicara berapa secara pasti, karena nanti kan tentu akan dibicarakan dengan DPR, dalam hal ini ada Pak Misbakun nanti yang mungkin bisa memberikan penjelasan juga. Tapi proposal kita ada gitu. Tapi tidak persis sama dengan tax amnesty yang kita lakukan di tahun 2016 dan 2017 awal. Saya ke Pak Haryadi lebih dahulu. Bagaimana tanggapan Anda Pak Haryadi sebagai Ketua Umum Apindo terhadap wacana peningkatan kepatuhan wajib pajak atau mirip-mirip dengan tax amnesty jilid 1? Tax amnesty yang disebut sebagai jilid 2, saya rasa perlu dijelaskan. Yang mungkin yang bisa menurutkan adalah masalah pengakuan itu dari kami untuk bahwa ya, baik, sepertinya ada masalah audio dengan Pak Haryadi. Saya ke Pak Misbakun lebih dahulu. Pak Misbakun, pemerintah sudah sering mengeluhkan tentang rendahnya penerimaan pajak. Bagaimana DPR menyikapi, memandang hal ini? Apakah diskusinya sudah cukup jauh tentang rencana pemerintah untuk RUU KUP ini, Pak Misbakun? Gini, permasalahan penerimaan pajak yang belum optimal, ini kan bukan menjadi permasalahan hanya di saat pandemi COVID-19 ini. Betul. Permasalahan rendahnya tax ratio kita, ini kan sudah terjadi sebelum pada saat pandemi. Dan pandemi ini adalah puncaknya. Puncaknya karena apa? Penerimaan pajak kita tahun 2020 yang lalu itu 1.072 triliun, itu hampir sama dengan penerimaan pajak kita pada tahun 2015 yang 1.060 triliun. Hampir sama lah. Padahal kan volume PDB, volume bisnis, growth dan sebagainya kan berbeda. Betul. Nah, tapi ini kan mengalami hal yang sama. Antara 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Bahkan tax rasio kita sangat turun, sangat drastis ke angka, kalau pajak murni sekitar 6,31, kalau bersama dengan yang lain, pungutan yang lain itu sekitar 8,5%. Lah, artinya apa? Bahwa pemerintah sedang menghadapi permasalahan yang sangat mendasar. Tadi saya ingin menyampaikan lebih detail, pemerintah hanya menyebutkan kalau revisinya Undang-Undang KUP, alasan menimbangnya itu hanya ada 4. 1, pemerintah meminta kesadaran warga negara mengenai kewajiban membayar pajak sebagai kewajiban kenegaraan untuk membantu pembiayaan. Itu dalam konsideran menimbang. Kedua, bahwa COVID-19 itu memberikan dampak yang sangat dalam terhadap ekonomi Indonesia. Yang ketiga, pemerintah menyampaikan bahwa alasan undang-undang ini, saya bawa, pemerintah ingin melakukan konsolidasi fiskal. Bagaimana melakukan upaya menaikkan tax ratio, kemudian melakukan konsolidasi fiskal, memperbaiki sistem dan sebagainya. Yang keempat, dalam rangka 3 tadi, pemerintah ingin merubah dengan undang-undang
melalui perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 83 yang sudah 4 kali dirubah. Lah, artinya apa? Kalau menimbang terhadap 3 alasan tadi, alasan pemerintah saat ini hanya satu, mengatasi shortfall penerimaan pajak. Ya, Pak Misbakun, hanya saat ini kan sedang pandemi. Apakah inisiatif tersebut tepat dilaksanakan saat ini? Tetapi kita break dulu Pak setelah yang berikut ini.